Perkenalkan, nama saya Edi Nur Asia. Saya mahasiswa dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Padang Lawas. Adapun tujuan saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdata, di mana saya akan menjelaskan mengenai studi kasus hukum perdata dengan nomor perkara 79 Perdata Gugatan tahun 2025 Pengadilan Tinggi Medan. Adapun kategori perkara adalah tentang sengketa kepemilikan tanah warisan yang melibatkan beberapa pihak. Adapun yang pertama, pembanding atau semula tergugat 1 sampai dengan 3 dan turut tergugat, yaitu Bahtiar Ginting, Dahlena Boru Ginting, Nita Boru Ginting, dan Kepala Desa Kinepen. Dan adapun terbanding atau yang semula penggugat 1 sampai dengan 5. Yang pertama Ngodak Boru Ginting, yang kedua Gembira Boru Sitepu STH, yang ketiga Istana Sitepu, dan yang keempat Tabita Sitepu. Adapun yang menjadi pokok perkara daripada studi kasus tersebut adalah sengketa hak atas tanah warisan yang disebut Juma Simpang Nageri dan Juma Lau Persugihen di Desa Kinepen, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, antara para ahli waris almarhum Sampit Sitepu dan para pihak tergugat yang dianggap menguasai tanah secara tidak sah, sehingga penggugat menggugat atas dengan dasar gugatan. Yang pertama, penggugat 1 sampai 5 adalah istri dan anak dari almarhum Sampit Sitepu yang merupakan ahli waris sah. Dan yang kedua, tanah tersebut telah diserahkan kepada almarhum Sampit Sitepu secara sah sejak tahun 1979 oleh almarhum Sempat Malem Sitepu. Dan yang ketiga, tergugat 1 sampai 3 dan turut tergugat dianggap menerbitkan atau menerima hak atas objek perkara tanpa persetujuan atau sepengetahuan para penggugat. Nah, dalam perkara ini penggugat memberikan petitum atau tuntutan kepada majelis hakim, di mana penggugat meminta dinyatakan sebagai pemilik sah atas objek tanah, menyatakan segala surat hak atas tanah oleh tergugat atau turut tergugat tidak sah, memerintahkan tergugat menyerahkan tanah dalam keadaan kosong, dan yang terakhir menghukum tergugat membayar biaya perkara. Dalam perkara ini majelis hakim memberikan perbandingan. Adapun yang pertama dari Pengadilan Negeri Kabanjahe yang merupakan tingkat pertama mengabulkan gugatan untuk sebagian, mengakui hak para penggugat sebagai ahli waris sah, memerintahkan tergugat menyerahkan tanah, menyatakan surat-surat hak dari tergugat tidak sah. Dan adapun perbandingan yang kedua menyatakan adapun perbandingan kedua yaitu Pengadilan Tinggi Medan menyatakan menguatkan seluruh putusan tingkat pertama, menolak permohonan banding para tergugat dikarenakan yang pertama, bukti P3 menunjukkan pengalihan hak tanah dari Sempat Malem Sitepu ke Sampit Sitepu sah secara adat atau terang dan tunai. Dan yang kedua, objek sengketa bukan bagian dari warisan umum, melainkan telah diserahkan secara khusus. Dan masuklah kita kepada bagian yang terakhir, yaitu amar akhir putusan majelis hakim, di mana majelis hakim menyatakan menerima permohonan banding secara formil, menolak permohonan banding secara material, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan nomor 58 Perdata Gugatan _2024 Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 19 Desember 2024. Dan yang terakhir, menghukum para pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat
banding sebesar Rp150.000. Mungkin cukup sekian penjelasan ringkas saya mengenai studi kasus hukum perdata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.